2 bulan sebelum saya dimutasi secara paksa oleh Dirjen Layanan Lanjutan Dr. Azhar Jaya, saya dipanggil oleh senior saya yang menyayangi saya, Profesor Rinawati Rohsiswanto. Dokter anak Piprim Basarah Yanuarso menyampaikan pernyataan terbuka terkait pemecatannya. Piprim mengaku diberhentikan oleh Menteri Kesehatan setelah menolak mutasi yang ia kaitkan dengan sikap mempertahankan independensi Kolegium Ilmu Kesehatan Anak. Dalam pernyataannya, ia menyinggung keputusan pemberhentian yang menurutnya berkaitan dengan sikap tidak kooperatif terhadap kolegium bentukan Kementerian Kesehatan di bawah pimpinan Budi Gunadi Sadikin. Akhirnya saya dipecat oleh Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ujar Dr. Piprim pada video yang diterima Tribun News, Senin, 16 Februari 2026. Piprim seolah menjelaskan jika ada tanda-tanda pemecatan. Piprim menjelaskan ia dimutasi secara paksa sebelum akhirnya dipecat. Ia menjelaskan, 2 bulan sebelum mutasi paksa terjadi, dirinya dipanggil oleh Direktur Jenderal Layanan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya. Dalam periode tersebut, ia juga mendapat peringatan dari seniornya terkait konsekuensi sikapnya terhadap kolegium. Adalah Profesor Rinawati Rohsiswanto, SPA, KA, yang disebut Piprim sebagai seniornya menyampaikan pesan, "Prim, kamu kalau tidak mau kooperatif dengan kolegium bentukan Menkes, kamu akan dimutasi." Piprim tak menghiraukan pesan tersebut. Menurut Dr. Piprim, sikap itu merupakan pelaksanaan amanah Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak di Semarang yang menegaskan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia harus berdiri independen. Perlu diketahui, kolegium dalam konteks kedokteran Indonesia adalah badan atau lembaga yang dibentuk oleh profesi dokter untuk mengatur, mengembangkan, dan menjaga standar kompetensi di bidang ilmu tertentu. Bersama rekan-rekannya, ia memperjuangkan agar kolegium tidak berada di bawah kementerian. Ia menyebut perjuangan tersebut sejalan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kolegium harus independen. Upaya itu dilakukan bersama organisasi profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia dan sejumlah guru besar. Perjuangan Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, inilah yang kemudian ternyata dibenarkan oleh amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan kolegium harus independen, katanya. Namun, ia menuturkan bahwa perjuangan tersebut berujung pada mutasi paksa. Karena menolak mutasi yang dianggap tidak sesuai dengan asas meritokrasi bagi aparatur sipil negara, ASN, ia menyatakan kemudian diberhentikan dari jabatannya. Namun demikian perjuangan saya dan teman-teman di IDAI, para guru besar yang menginginkan kolegium tetap independen, berujung pada mutasi paksa. Karena saya menolak mutasi yang tidak sesuai dengan asas meritokrasi terhadap mutasi ASN. Kemudian saya dipecat oleh Bapak Menteri Kesehatan. Paparnya, Dr. Piprim menegaskan bahwa pernyataannya merupakan bentuk pemberitahuan kepada publik mengenai latar belakang sikapnya. Ia berharap prinsip independensi kolegium tetap menjadi perhatian dalam pengembangan pendidikan dan profesi kedokteran anak di Indonesia. Kementerian Kesehatan melalui Direktur Utama Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati Jakarta, Wahyu Widodo memberi penjelasan terkait pemecatan dokter anak senior Piprim Basarah Yanuarso. Dalam keterangan tertulis yang diterima, Wahyu menegaskan pemecatan dokter anak senior Piprim Basarah Yanuarso tidak berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan. Alasan pemecatan itu dikarenakan yang bersangkutan mangkir kerja selama 28 hari berturut-turut tanpa alasan sah, sehingga melanggar ketentuan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.